Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang ekonomi kelas 10 bab yang ketiga pada pertemuan yang pertama, yaitu tentang pelaku kegiatan ekonomi dalam sistem perekonomian di Indonesia. Sebagaimana sebelumnya di bab yang pertama dan di bab yang kedua itu tentang ekonomi atau tentang perekonomian di Indonesia atau kegiatan perekonomian di Indonesia. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, sebelum ke materi, kita sampaikan dulu capaian atau tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi kegiatan ekonomi, dan yang kedua adalah mengidentifikasi faktor-faktor produksi. Kita mulai dari yang pertama, adalah produksi sebagai kegiatan ekonomi yang pertama. Pada pertemuan atau di bab yang kedua, bahwa kegiatan ekonomi itu terbagi dua, ada kegiatan ekonomi klasik dan kegiatan ekonomi modern. Nah, di sini kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi klasik, yaitu yang pertama adalah produksi. Sudah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kegiatan produksi adalah kegiatan menambah faedah atau kegunaan suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat atau lebih berguna untuk memenuhi kebutuhan manusia. Produksi barang dapat dibedakan menjadi produksi barang konsumsi dan produksi barang modal. Barang konsumsi merupakan barang yang siap untuk dikonsumsi atau siap dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan barang modal merupakan barang yang dipergunakan untuk menghasilkan barang yang lain. Kegiatan menambah faedah atau kegunaan suatu barang tanpa mengubah bentuknya atau bentuk aslinya itu disebut dengan produksi jasa. Yang berikutnya adalah tujuan dari kegiatan produksi. Secara umum, tujuan kegiatan produksi adalah memenuhi kebutuhan hidup manusia untuk mencapai kemakmuran. Jadi apabila tujuan atau semua kebutuhan manusia itu sudah terpenuhi, maka apa yang dimaksud dengan kemakmuran itu akan bisa tercapai. Di mana pengertian daripada kemakmuran, bahwa kemakmuran akan tercapai apabila tersedianya barang dan jasa dalam jumlah yang mencukupi. Dalam kegiatan produksi terdapat beberapa pihak yang terkait, yaitu pihak yang menghasilkan atau yang memproduksi barang dan jasa yang disebut produsen, dan pihak yang mengkonsumsi barang atau jasa yang disebut dengan konsumen atau masyarakat. Bagi pihak produsen, tujuan produksi adalah meningkatkan keuntungan atau menjaga kesinambungan perusahaan agar kegiatan perusahaan berlangsung lama. Bagi konsumen atau masyarakat, tujuan daripada kegiatan produksi adalah untuk menyediakan berbagai barang pemuas kebutuhan. Semua kebutuhan yang dipenuhi oleh masyarakat, oleh konsumen, itu bisa terpenuhi semua. Yang berikutnya adalah faktor-faktor produksi. Faktor produksi adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu barang atau jasa. Jadi kalau tidak ada barang-barang ini, maka kegiatan produksi, memproduksi barang atau memproduksi jasa itu tidak akan bisa terwujud. Nah, faktor produksi itu terdiri dari yang pertama faktor produksi asli. Yang termasuk faktor produksi asli itu yang pertama adalah sumber daya alam, ya, atau yang sering dikenal dengan istilah tanah. Dan yang kedua adalah sumber daya manusia atau tenaga kerja. Yang kedua adalah faktor produksi turunan. Ada juga yang pertama modal atau capital, dan yang kedua adalah keahlian atau skill. Yang berikutnya adalah
fungsi produksi. Fungsi produksi merupakan hubungan antara input dan output yang dapat dihasilkan oleh kombinasi input tersebut. Jadi penggabungan antara input dan output sehingga akan dihasilkan oleh kombinasi keduanya. Itulah materi yang bisa dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat, bisa berguna bagi kita semua. Masih banyak kekurangan di sana sini, kami mohon maaf. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.